Halo sahabat TV, kembali lagi dalam program Tamu Kita, Tamu di Layar Kita. Masih bersama MIG Esports, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama mereka. Ya, pastinya ya. Sabtu ini ya, rencananya Sabtu ini ya? Rencananya ya seperti yang tadi sebelum turnamen itu saya pertama itu saya menyebarkan teman-teman di sini mau ada turnamen. Nah itu bisa saya share dari brosur secara offline lah, secara online gitu. Terus dari brosur itu banyak dari member MIG itu minta mas saya mau ikut boleh nggak. Nah dari saya kumpulkan semua member yang ikut tersebut. Nah dari yang itu saya seleksi. Nah situ saya bikin kayak yang tadi jelaskan open room. Nah open room itu custom room. Nah dari situ kita bikin beberapa tim, ini nanti 5 orang gitu. Terus dari sisi custom room itu bisa lihat seberapa skillnya, seberapa hebatnya, seberapa kompak timnya. Sebenarnya kalau di dunia esport itu yang dicari itu kekompakan dari tim. Soalnya kalau tanpa kekompakan itu tim itu tidak akan bisa menang kalau misalnya tidak kompak gitu. Ya, segede apapun player ya, apapun player kalau nggak mainnya kompak satu tim, sebaik apapun mereka main, tapi kalau timnya tidak berjalan satu tim itu nggak akan bisa berhasil. Ya. Dan target kita sendiri sih bukan di lokal ya. Terus terang kita udah lokal sebenarnya sudah nggak mau ikut turnamen sih sebenarnya kalau lokal. Cuma untuk karena ini generasi Gen X yang dibentuk MIG Esports Gen X, kita pingin dari anak SMP, kebetulan dari SMP ada beberapa yang Rizky, terus ada yang dari SMA, semua rata-rata kelas 1, kelas 2 SMA dan juga dari SMP. Kita pinginnya ini berprestasi, tahun ini berprestasi kita coba tingkat nasional Jawa Timur, nanti ada di sebuah kampus di Malang. Kemudian juga kita pengen ikut Piala Presiden lagi. Kemudian kita pinginnya MIG ini membawa nama Malang di barometer nasional. Amin. Dan semoga ada juara lagi. Amin. Kalau visi misi sih sebenarnya kita kembali lagi komunitas, balik lagi buat komunitas sebenarnya. Cuma kita pengennya membawa hal positif ini, yang kita pengen Malang ini sebagai barometernya ya. Soalnya begitu saya tanya, kita event kemarin di Lipo Batu itu, sebuah mall besar di Batu, kalau peserta yang dari luar kota itu bahkan rela nyewa villa seharga 7 juta sehari hanya buat ikut turnamen kita. Saya tanya, kenapa sih mau ikut turnamen yang hanya hadiah 10 juta, kalian harus nyewa villa dan itu kalian harus biaya yang lain-lain, dan itu juga belum tentu menang. Dan akhirnya memang yang gugur ya, semifinal ya, tim besar itu gugur di semifinal. Kenapa mau ngeluarin itu? Ternyata mereka ingin membuat tim yang solid. Mereka ingin ada training camp di Kota Batu yang orang bisa sekalian rekreasi, sekalian berlatih. Dan itu ternyata yang buat aku sadar bahwa ternyata barometer esport itu seharusnya ada di Malang Raya, terutama Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang sendiri. Itu sebenarnya potensi sangat besar. Nah itu kenapa pengennya misi ke sana agar kita lebih berprestasi, juga teman-teman komunitas ini ada wadahnya, ada tempatnya, bukan cuma begitu turnamen menang udah selesai. Dan kita nggak mau kayak gitu. Karena aku bilang tadi, bahkan tim dari luar kota, dari tim nasional itu dia ikut eventnya kita yang hadiahnya cuma 10 juta, dia harus nyewa villa 7 juta, dan itu pun harus kalah. Dan itu sebenarnya mereka ingin ada training camp, dan mereka kenapa bikin training camp biar timnya lebih solid, biar mereka berprestasi di next event yang nasional. Dan itu terbukti ya, akhirnya Drani kemarin juara esport Free Fire nomor 1 di Indonesia dan dikirim ke Brazil. Itu karena memang ikut turnamen kita di Batu, ikut turnamen kita di Sidoarjo, ikut turnamen kita di Surabaya, untuk melatih mental ya, terutama ya untuk player sendiri. Mereka butuh mental turnamen, beda sama mental push rank ya. Iya, beda. Mental push rank kita bisa farming, ceria, gembira, jungle, terus roaming, mau kita masuk turret. Tapi kalau turnamen nggak bisa. Satu kesalahan fatal bisa langsung kalah, gugur. Itu butuh mental yang benar-benar kuat. Dan aku salut sama timnya Erda. Salah satunya ada namanya Rido juga ya, salah satu player MIG. Dia pernah cerita kenapa motivasinya bisa juara, karena dia pengen buktiin ke almarhum ibunya. Dia pernah nangis di nisannya ibunya.
dia pengen berprestasi di e-sport dan dia bisa buktinya sampai sekarang, bisa menyingkirkan 11.000 skuad seluruh Indonesia. Walaupun ya RT kita bully. Kedepannya bisa lebih bikin event yang besar dan bisa berkembang pesat gitulah. Juga bisa Makin luas. meluas gitu. Punya game house juga. Nah, Prospek yang Cafe paling juga ya. ini ya, punya game house dan juga punya satu kayak ya tempat tongkrongan yang emang itu untuk Base dari base camp kita. Jadi kayak kita yang bikin ya kita itu untuk kita juga gitu. Jadi kayak ya rencananya sih kita punya game house, punya gaming house sama punya cafe. Terus ya Amin. untuk kayak kita akan sering kayak bicara kita akan mengadakan event ya, entah itu nanti akan di Surabaya lagi atau bahkan mungkin kayak tingkat benar-benar nasional ya di Jakarta. Iya. Dia mau ke Thailand. Thailand atau Thailand? kalau dari coach sendiri itu yang penting dari perkembangan gamenya tersebut bisa mengikuti, yang intinya bisa mengikuti perkembangan gamenya tersebut. Harus sering update. Iya, intinya dia harus paham apa sih yang baru dari game tersebut. Ya, kayak misalnya karena game itu kan selalu update dan terus berkembang jadi lebih baik. Nah, dan kalau untuk saran ya kayak ya seorang coach ya pasti dia harus tahu terlebih dahulu apa sih yang baru di game tersebut, apa perkembangan apa yang ada di apa yang baru gitu. Jadi ya supaya dia bisa memberitahukan pada anggotanya, pada player-player yang diajarnya. Iya, kayak mechanic hero, role hero, meta farming, jungling, semuanya itu harus dikuasain dulu. Dan sering-sering itu di kita ya, setiap hari itu kita bikin custom room itu sehari itu bisa sampai 4-5 kali itu full, dan itu kita buka cuma 1 menit sudah full ya. Kita buka custom room isi 10 orang itu, 10 orang. itu sangat cepat isinya. Biasanya setelah custom room itu Ada kan evaluasi. Evaluasi. selain apa kita main itu kita juga ada grup online seperti WhatsApp gitu. Nah, di situ saya menjelaskan biasanya kekurangannya apa, udah bagiannya apa kelebihannya itu. Ya, evaluasi lah. Evaluasi. Wah, masih penasaran dengan bangun e-sport Malang Raya sebagai barometer kompetisi e-sports Indonesia? Jangan kemana-mana, tamu kita bersama MIG Malang akan kembali sesaat lagi.